Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa memanipulasi orang lain hingga tingkat yang sangat ekstrim, hingga ia bisa mengubah dirinya menjadi pusat dari kepercayaan, kekuatan, dan bahkan sebuah kultus? Dalam manga legendaris 20 Years Century Boys karya Naoki Urasawa, ada satu karakter yang sangat mencerminkan seni manipulasi ini, Tomodachi. Sosok misterius yang menggerakkan peristiwa besar, memanfaatkan ketakutan dan harapan manusia untuk mencapai ambisinya. Di video ini, kita akan membongkar cara kerja manipulasi Tomodachi, bukan untuk menggunakan secara negatif, tapi agar kita bisa mengenali tanda-tanda manipulasi dalam kehidupan sehari-hari dan melindungi diri kita sendiri. Siapkan diri kamu, karena ini akan menjadi perjalanan ke dalam pikiran seorang manipulator ulung. Tomodachi bukan sekedar tokoh antagonis biasa. Dia adalah gambaran dari seseorang yang memahami psikologi manusia dengan sangat mendalam. Dia tahu bahwa manusia adalah makhluk yang penuh emosi dan ketergantungan sosial. Inilah 3 elemen utama yang dia gunakan: ketakutan, harapan, dan rasa memiliki. Pertama, ketakutan. Tomodachi menciptakan musuh imajiner, sebuah ancaman global yang hanya bisa ia selesaikan. Kedua, harapan. Dia menempatkan dirinya sebagai satu-satunya penyelamat yang mampu memberikan solusi. Dan ketiga, rasa memiliki. Dengan membuat orang merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, keluarga atau komunitas. Ia menciptakan loyalitas yang tidak tergoyahkan. Bagaimana Tomodachi mengoperasikan strateginya? Mari kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat simbol atau narasi yang kuat. Tomodachi tahu kekuatan simbol. Dia menciptakan logo sederhana, sebuah tangan melingkar dengan wajah yang langsung dikenal dan mengikat orang secara visual. Simbol ini menjadi bendera ideologinya. Begitu juga dengan narasi masa depan yang dia bangun, sebuah dunia utopis di bawah kepemimpinannya. Yang kedua, menggunakan informasi pribadi untuk memanipulasi orang. Tomodachi memiliki kelebihan besar. Dia tahu masa kecil para karakter utama. Dia menggunakan informasi ini untuk menakut-nakuti, memanipulasi emosi mereka, dan memperkuat kekuatannya. Dalam dunia nyata, hal ini bisa diterjemahkan sebagai manipulasi melalui rahasia pribadi atau kelemahan orang. Yang ketiga, menanamkan rasa ketergantungan. Dia tidak langsung menunjukkan kekuatannya secara penuh. Dia memulai dengan membantu orang di saat mereka membutuhkan, menciptakan rasa ketergantungan yang perlahan-lahan berubah menjadi ketundukan. Salah satu alasan manipulasi Tomodachi begitu efektif adalah karena ia memahami kelemahan terbesar manusia, ketakutan akan ketidakpastian, dan keinginan untuk percaya pada seseorang. Dia memanfaatkan psikologi massa untuk menciptakan kultus, di mana individu-individu kehilangan kemampuan berpikir kritis. Ketika seseorang merasa bagian dari kelompok, mereka cenderung mengikuti aturan kelompok itu, bahkan jika aturan itu tidak masuk akal. Tomodachi juga memanfaatkan teknologi, mulai dari media hingga propaganda, untuk memperbesar pengaruhnya. Ini mencerminkan bagaimana manipulasi modern seringkali terjadi melalui media sosial dan informasi palsu. Tapi tunggu, apa yang bisa kita pelajari dari Tomodachi? Berikut adalah beberapa tips untuk mengenali dan melindungi diri dari manipulasi. Yang pertama, jangan percaya sepenuhnya pada satu narasi. Jika seseorang terus-menerus membentuk narasi yang membuat mereka terlihat seperti satu-satunya solusi, berhati-hatilah. Yang kedua, periksa fakta dan sumber informasi. Tomodachi menggunakan kebohongan yang terlihat seperti kebenaran di dunia nyata. Bias informasi bisa menjadi alat manipulasi yang sangat kuat. Yang ketiga, pahami psikologi rasa takut. Ketakutan adalah alat yang sering digunakan manipulator. Latih dirimu untuk mengenali kapan emosi ini sedang digunakan untuk mempengaruhi keputusanmu. Manipulasi seperti yang dilakukan Tomodachi memang menarik untuk dipelajari, tapi juga berbahaya jika tidak kita sadari. Dunia nyata mungkin tidak se-ekstrim cerita dalam 20 Years Century Boys, tapi elemen-elemen manipulasi ini ada di sekitar kita. Jadi mari kita waspada, tetap berpikir kritis, dan jangan pernah menyerahkan kendali hidup kita kepada orang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like dan komen, serta subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.